Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagaimana cara merancang dan bagaimana cara kerja dari rangkaian osilator jembatan Wien. Yang pertama kita butuhkan adalah komponen-komponen untuk membuat rangkaian tersebut. Kita harus mengklik pada bagian P untuk mencari komponennya. Pertama yang saya butuhkan adalah 741 atau op-amp. Op-amp ini merupakan penguat operasional. Yang kedua saya butuhkan adalah resistor. Lalu yang ketiga adalah kapasitor. Setelah itu saya membutuhkan potensiometer. Potensiometer yang saya gunakan simbolnya adalah pot Hg. Dan saya membutuhkan baterai. Baterai di sini saya menggunakan yang single cell. Pertama kita letakkan terlebih dahulu op-amp atau penguat operasional. Lalu saya membutuhkan resistor. Saya membutuhkan 3 buah resistor untuk merangkai osilator ini. Selanjutnya adalah kapasitor. Saya akan membuat kapasitor dan resistor ini menjadi rangkaian paralel, dan di bawahnya saya akan membuat resistor dan kapasitor ini menjadi rangkaian seri. Kita paralelkan terlebih dahulu rangkaian paralel kapasitor dan resistor. Lalu kita hubungkan rangkaian paralel ini, kita hubungkan ke kapasitor. Lalu kaki kapasitor yang sebelahnya kita sambungkan kepada resistor. Setelah itu saya menggunakan potensiometer. Potensiometer ini akan saya hubungkan pada op-amp, dan saya membutuhkan 2 buah baterai. Lalu saya letakkan juga baterai pada bagian dekat rangkaian paralel. Selanjutnya saya akan memasang ground. Saya akan memasang ground pada potensiometer, pada baterai, dan juga pada rangkaian paralel resistor kapasitor. Kita hubungkan terlebih dahulu ground pada rangkaian paralel.
Lalu kita hubungkan dan juga potensiometer kita hubungkan pada ground. Lalu kita hubungkan juga baterai pada ground. Lalu pada kaki potensiometer kita hubungkan dengan R3. R3 di sini sebagai penguat rangkaian, penguat non-inverting. Lalu kita membutuhkan osiloskop untuk melihat gelombang dari rangkaian ini. Saya menghubungkan osiloskop pada output. Kita ubah terlebih dahulu kapasitor menjadi besarnya 1 nanofarad. Di sini saya menggunakan resistor 10 kilo ohm. Dan juga baterai, kita menggunakan baterai 15 volt. Lalu kita run. Untuk mengubah frekuensi kita menggerak-gerakkan potensiometer. Kita turun dan naikkan. Lalu saya akan memutar saklar pada channel A agar gelombangnya terlihat lebih jelas. Dan saya juga memutar timernya. Lalu saya akan menjelaskan bagaimana osilator ini bekerja. Di sini menggunakan penguat operasional. Penguat operasional adalah suatu jenis penguat elektronika dengan sambatan arus sangat besar dengan 2 masukan dan 1 keluaran. Pada saat frekuensi resonansi, penguatan umpan balik sebesar 1/3. Pergeseran fasa saat terjadi resonansi sama dengan 0. C1 dan R1 ini di sini merupakan nilai keluaran yang terhubung dengan terminal masuk rangkaian umpan balik. Ini merupakan output, tetapi juga ini merupakan input dari rangkaian umpan balik. Dan C2R2 di sini merupakan terminal keluar rangkaian umpan balik yang terhubung ke terminal masuk melalui kaki non-inverting. Di sini R3 berfungsi sebagai penguat non-inverting. Dan R1, R2, C1 dan C2 membentuk rangkaian resonansi. Rangkaian itulah yang membentuk rangkaian resonansi. Dan C1, C2, R1, R2 merupakan output dari op-amp atau penguat operasional dan juga merupakan input dari umpan balik. Dan potensiometer ini bekerja untuk mengatur frekuensinya. Lalu saya akan mencoba melihat gelombang dari input dan output pada
ini. Yang pertama adalah input dari 15 volt. Frekuensi resonansi rumusnya adalah sebagai berikut. Lalu saya akan mengubah menjadi 12 volt. Maka gelombangnya akan seperti ini. Lalu saya akan mencoba menggantinya dengan 9 volt. Dari gelombang inilah kita mengetahui frekuensi dan juga desibel dari rangkaian tersebut. Saya akan mengganti input ini sebanyak 5 kali. Lalu saya akan ganti dengan 10 volt. Maka gelombangnya akan terlihat lebih besar. Kita dapat menghitung div dari gelombang ini. Terakhir saya akan gunakan 9. Gelombangnya lebih kecil daripada 20. Terus selanjutnya kita akan menghitung watt dari rangkaian tersebut. Pertama kita pasang terlebih dahulu wattmeter. Lalu saya akan mencoba 15 volt. Kita ubah terlebih dahulu menjadi miliwatt.
Kita tunggu, wattnya akan naik. Tunggu wattnya naik. Itu menunjukkan 1,09 watt. Dan kita ganti dan kita lihat kembali. Sama seperti sebelumnya, wattnya akan terus naik. Kita akan melihat wattnya akan menunjukkan angka angka 0,72. Lalu saya akan mengganti dengan 9 volt.
akan menunjukkan angka. Kita lihat wattnya akan terus bertambah terus. Seiring berjalannya waktu, wattnya akan naik terus. Akan menunjukkan angka 0,47. Lalu saya akan menggunakan 20 volt. Kita lihat pergerakan dari wattmeter tersebut. Kita lihat angkanya akan mengeluarkan angka mengeluarkan angka 1,91 mikrowatt. Sekian dari video saya, maaf bila terjadi kesalahan.